Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dalam acara Weekend with Jesus, edisi Sabtu 18 Juni 2022. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Adapun ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat yang ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita tentu sering mendengar tentang kisah di dalam Injil hari ini, yaitu tentang hal kekhawatiran. Menarik bahwa pada hari ini kita diajak untuk mengambil satu ayat sebelum perikopnya, yaitu ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu, di dalam hidup kita sering mengalami pilihan-pilihan. Ya, banyak sekali yang harus dipilih di dalam hidup kita. Apakah kita akan memilih A ataukah kita akan memilih B, tentu dengan segala konsekuensinya. Pilihan-pilihan itu juga yang kita ambil untuk menentukan prioritas hidup kita. Berkenaan dengan bacaan hari ini, yaitu tentang hal kekhawatiran, maka pilihannya adalah apakah kita mau hidup di dalam kekhawatiran atau apakah kita mau hidup percaya dan berserah kepada kehendak Tuhan. Sebagai manusia tentu kita pernah mengalami rasa khawatir. Rasa khawatir dalam batas-batas tertentu membuat kita berusaha lebih keras, lebih waspada, lebih mawas diri, lebih berhati-hati. Bahkan rasa khawatir dapat membuat manusia mengembangkan kemampuan dan daya pikirnya untuk dapat mencapai hasil yang maksimal. Namun, jika kita hidup penuh dengan kekhawatiran, maka kita bahkan tidak bisa berbuat apapun. Kalau kita sedang khawatir, maka kita akan kalut, tidak bisa berpikir yang lebih jernih, bahkan kita tidak bisa membuat terobosan-terobosan baru, ataupun kita bahkan tidak mau berbuat sesuatu karena terlalu takut. Lalu bagaimana cara mengatasi rasa khawatir itu? Yaitu dengan mau mencoba, mau berusaha dengan sungguh-sungguh, percaya dan berserah kepada kehendak Allah. Bapak Ibu, saya mempunyai satu cerita tentang kekhawatiran yang pernah dialami oleh anak saya. Pada waktu itu anak saya menginjak kelas 6 SD. Anak saya ini senang sekali berolahraga. Bahkan dari TK dia sudah bisa berenang. Dia senang lari, senang basket, dan semuanya. Tetapi ada satu hal yang dia tidak bisa melakukannya, yaitu dia tidak bisa naik sepeda roda 2. Ya. Dari kelas 2 SD, kelas 3, kelas 4, saya selalu mengajak dia untuk naik sepeda. Bahkan kami mempunyai sepeda tandem supaya dia terlatih untuk mengayuh sepeda. Tetapi dia hanya mau di belakang. Nah, karena dia sudah kelas 6, saya sampaikan kepada anak saya ini bahwa
harus benar-benar mau belajar naik sepeda. Kenapa? Karena nanti kamu sudah masuk SMP, bagaimana kalau waktu olahraga berenang, kamu dari sekolahan menuju ke kolam renang yang lumayan jauh. Dan biasanya mereka akan naik sepeda. Jadi para siswa itu akan mengayuh sepeda dari SMP sampai ke kolam renang, kemudian berenang dan balik lagi. Nah, dia bilang, nanti mau nunut sama temen. Saya bilang, belum tentu bisa. Kalau mau nunut terus temenmu ya bosen. Belum lagi nanti kalau kamu sudah kuliah. Terus mau naik apa? Kamu mau naik sepeda motor tidak bisa kalau kamu tidak mau naik sepeda roda 2 ini. Dia masih ngengkel. Badanku itu tidak imbang. Saya takut jatuh. Ya Bapak Ibu, memang dia pernah jatuh pada waktu kecil waktu naik sepeda dengan kakaknya. Dan itu yang membuat dia benar-benar trauma, saking takutnya. Nah, akhirnya dia mulai mengikis rasa khawatir, rasa takutnya itu dan mau mempercayai kami bahwa kami akan memegang sepeda itu dari belakang sehingga apabila dia sedikit oleng maka kami akan tangkap sepedanya sehingga dia tidak sampai jatuh. Nah, itu yang dia alami dengan berusaha sungguh-sungguh. Dia akhirnya mau mencoba dan terus-terus mencoba dan akhirnya sekarang sudah bisa naik sepeda dan sepeda motor. Dia sekarang sudah di bangku kuliah. Nah, Bapak Ibu, apa jadinya jika hidup kita terlalu khawatir? Dengan rasa khawatir yang berlebihan seperti yang dialami anak saya, maka dia akan enggan untuk melakukan sesuatu. Dia takut mencoba, takut kalau misalnya gagal. Nah, itu yang membuat dia tidak bisa berkembang. Mari kita lanjutkan ke ayat-ayat berikutnya, yaitu hal kekhawatiran mulai dari ayat yang ke-25 sampai 32. Ini sering sekali kita dengar, ya, bagaimana Tuhan memelihara burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Demikian juga dengan bunga bakung yang tidak bekerja dan tidak meminta, tetapi dia diberi keindahan yang luar biasa sehingga melebihi indahnya jubah yang dipakai oleh Raja Salomo. Nah, Bapak Ibu, dengan perumpamaan yang diberikan oleh Yesus bahwa burung-burung tidak menabur, tidak menuai, tetapi ingat Bapak Ibu, burung itu diberi sayap oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya dia bisa mencari makanannya. Dia terbang dari satu tempat ke tempat lain, mencari tempat yang dimana dia bisa mendapatkan makanan. Sehingga kalau kita istilahkan, burung pun ini bekerja untuk mendapatkan makanannya. Jadi tidak ada istilah, kalau gitu kita tidak perlu bekerja karena Tuhan akan pelihara kita. Tidak seperti itu. Contoh yang kedua yaitu tentang bunga bakung. Bunga bakung yang di padang Tuhan beri keindahan yang luar biasa. Seolah-olah bunga bakung juga tidak bekerja, tidak meminta. Kenapa? Karena dia pasif, dia tidak bergerak kemana-mana, dia tidak bisa berpindah tempat. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, bunga bakung dia menancapkan akarnya ke bawah, ke tanah, untuk mencari sari-sari makanan, untuk membuat bertumbuh dan berkembang bunga ini sehingga menjadikan keharuman dan keindahan bagi manusia dan tentunya bagi Allah. Nah, kalau begitu berarti kita tetap harus benar-benar bekerja untuk mau mendapatkan makanan kita. Tapi di dalam ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam set kita belajar tentang kerajaan Allah, yaitu bagaimana relasi kita dengan Allah. Kerajaan Allah adalah hubungan manusia dengan Allah yang meraja di dalam hatinya. Prioritas hidup kita adalah Allah. Jikalau itu terjadi di dalam hidup kita, Allah meraja di dalam hidup kita, kerajaan Allah sudah hadir di
dalam hidup kita. Maka Tuhan akan menyediakan segala sesuatu, bahkan kita tidak perlu khawatir akan segala sesuatu karena kita mau berserah diri kepada Kristus. Sebagai ayat yang terakhir, yaitu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya Bapak Ibu, kalau kita mengalami kesusahan yang berlarut-larut sehingga membuat kita tidak bisa tidur, memikirkannya terus-menerus menjadi fokus di dalam hidup kita, maka benar-benar kita bisa stres. Nah, itu sebabnya Tuhan ingatkan bahwa kita harus benar-benar mau bersandar kepada Tuhan, bahwa kita harus menghilangkan rasa khawatir itu. Kita harus memilih apa yang lebih diperlukan di dalam hidup kita. Mari kita hening sejenak untuk berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, atas firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini, bahwa kami harus memilih prioritas di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, atas kasih-Mu yang luar biasa, pemeliharaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkau senantiasa menjaga kami, Engkau memelihara kehidupan kami. Kami boleh percaya dan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas berkat yang selalu tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Semuanya ini kami haturkan dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saya Deborah Lilik Dahlia, pengajar SEP Santo Yohanes Penginjil Surabaya, mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti Weekend with Jesus setiap hari Sabtu di channel yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.